Nah, ini materi pertama ya, harusnya bab 1 tentang hakikat dan kewajiban dari warga negara. Oke. Sini ada tujuan pembelajaran, ada ini peta konsepnya. Nanti kita akan bahas tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu warga negara. Warga negara. Ya, kalian warga negara bukan, nanti kalian tahu di sini. Apakah kalian seorang warga negara atau bukan. Kelihatan ya? Yang saya bagikan kelihatan ya? Oke, yang pertama, kita langsung ke, nah ini, pengertian dari warga negaranya dulu. Di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terus menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, apakah kalian, siswa-siswa SMK Jablang juga warga negara? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa seperti itu? Karena di sini sudah jelas bahwa warga negara itu adalah orang-orang yang disahkan dengan undang-undang. Disahkannya dengan cara apa? Salah satunya adalah kalian punya yang namanya tanda pengenal sebagai warga negara Indonesia. Kalau di Indonesia namanya kartu tanda penduduk atau KTP. Begitu. Nah, loncat dari situ, selain dari warga negara, ada juga yang namanya penduduk. Nah, bedanya warga negara dengan penduduk itu sangat berbeda. Kalau warga negara tadi sudah jelas orang-orang yang disahkan undang-undang, walaupun orang tersebut tidak berada di Indonesia. Mau dia ada di Indonesia, mau dia tidak ada di Indonesia, kalau dia punya KTP, punya paspor yang apa namanya ya, yang menunjukkan bahwa dia warga negara Indonesia, ya dia warga negara Indonesia. Walaupun orangnya nggak ada di Indonesia, ada di Taiwan misalnya, atau ada di Jepang misalnya, itu tetap disebut warga negara Indonesia. Nah, kalau penduduk, apa penduduk? Kalau penduduk, bedanya adalah penduduk itu orang-orang yang ada di Indonesia dan menduduki wilayah Indonesia, walaupun dia bukan warga negara Indonesia. Misal contoh, pemain sepak bola di Persib Bandung misalnya, atau di Arema misalnya, ada pemain bola warga negara asing, contoh misalnya kita sebut aja, siapa ya, David Da Silva misalnya, pemain mana itu saya nggak tahu, lupa. Itu kan bukan warga negara Indonesia, ya kan, warga negara asing kalau nggak salah, orang Brazil kalau nggak salah. Nah, tapi dia berada di Indonesia, tinggal di Indonesia, berkedudukan di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, dengan otomatis namanya si David Da Silva tadi adalah penduduk Indonesia, walaupun dia bukan warga negara Indonesia gitu, ya. Jadi kalian harus tahu bedanya antara warga negara dengan penduduk gitu loh. Jadi bedanya adalah warga negara mah ya sudah jelas warga negara Indonesia yang disahkan dengan undang-undang, walaupun orangnya nggak ada di Indonesia, tidak berkedudukan di Indonesia, di luar negeri misalnya, atau di luar angkasa misalnya ya. Nah, kalau penduduk, kalau penduduk orangnya harus ada di Indonesia, tinggalnya harus di Indonesia, walaupun dia bukan warga negara Indonesia, walaupun dia tidak punya kewarganegaraan juga. Dia harus ada, dia kalau ada di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, bertempat tinggal tuh bukan turis. Kalau turis gimana Pak? Kalau turis beda lagi. Kalau turis kan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kalau turis kan hanya main, datang, berwisata gitu kan, atau ada kerjaan di Indonesia yang
jarak waktunya itu cuma sebentar, tidak sampai tahunan, tidak sampai berbulan-bulan gitu loh. Ya. Nah, itu tidak bisa disebut penduduk karena penduduk itu harus bertempat tinggal dan menetap di Indonesia gitu loh. Minimal berapa bulan ya? Minimal sebulan lah. Kalau misalnya cuma 2 hari, 3 hari, seminggu itu bukan penduduk namanya. Oke? Ngerti ya tentang warga negara ya? Kita lanjut. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Ini dijelaskan bahwa seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kelahiran, misalnya dia lahir di Indonesia, bisa itu. Pengangkatan, misalnya permohonan kewarganegaraan, nah itu artinya naturalisasi, itu contohnya pengangkatan, permohonan itu tuh. Perkawinan, misalnya menikah dengan orang Indonesia, itu bisa dia jadi warga negara Indonesia, terus diberikan kewarganegaraan atau ikut ayah dan ibunya, misalnya ayah dan ibunya di luar, dia lahir di luar negeri, ayah dan ibunya orang luar negeri, terus pindah ke Indonesia, dia ikut ayah ibunya ke Indonesia, ayah ibunya jadi warga negara Indonesia, dia juga bisa ikut jadi warga negara Indonesia. Atau salah satunya misalnya ayahnya orang Indonesia, ibunya orang luar, warga negara Indonesia, itu bisa jadi warga negara Indonesia. Ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Afrika misalnya, dia bisa jadi warga negara Indonesia. Oke? Apa ini? Nah, ini asas-asas yang berlaku di Indonesia atas asas-asas kewarganegaraan ya. Ada 4 di sini. Yang pertama, asas ius sanguinis. Kamu mungkin pernah dengar, yaitu yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunannya. Jadi si orang tersebut keturunan Indonesia bukan, keturunan warga negara Indonesia bukan. Kalau dia keturunan dari warga negara Indonesia, dengan otomatis dia bisa jadi warga negara Indonesia lewat asas yang tadi, asas ius sanguinis ya. Ini nih asas ius sanguinis. Yang kedua, ada asas ius soli. Asas ius soli itu asas tempat kelahiran. Jadi menentukan kewarganegaraan berdasarkan di mana dia lahir. Misalnya anaknya si David da Silva tadi, atau anaknya si Makan Konate. Nah, saya ingat ada Makan Konate tuh. Makan Konate kan bukan orang Indonesia tuh, bukan warga negara Indonesia tuh. Nah, dia bawa istrinya ke sini nih. Karena dia main bola dikontrak di mana nih sekarang nggak tahu. Dikontrak di klub Indonesia selama durasi 15 tahun misalnya. Nggak kelamaan ya. 5 tahun misalnya. Nah, dia bawa istrinya tuh ke sini otomatis. Bawa istrinya terus punya dan lahir di Indonesia. Nah, itu dia bisa jadi warga negara Indonesia melalui asas tadi, asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Jadi di mana dia dilahirkan, di situ dia bisa memohon kewarganegaraannya. Misal kalau di luar negeri misalnya, di Amerika, di Inggris, di Jepang gitu ya. Misalnya di sana menerapkan asas ius soli juga, misalnya nanti punya anak lahir di Jepang, boleh nggak sih jadi warga negara Jepang? Kalau Jepang punya asas ius soli ya bisa. Gitu. Jadi tergantung dari negaranya. Negaranya menerapkan asas yang mana nih? Asas ius sanguinis atau asas ius soli. Kalau di Indonesia dua-duanya dipakai. Asas ius sanguinis bisa. Turunan Indonesia bisa. Contohnya kan banyak kan ya. Kayak contohnya si Irfan Bahdim, Ezra Walian. Dia kan keturunan Indonesia, walaupun dia tidak lahir di Indonesia, misalnya orang tuanya kan orang Indonesia, atau kakeknya orang Indonesia, neneknya orang Indonesia, dia bisa jadi warga negara Indonesia tuh sekarang. Itu asas ius soli. Ius soli itu asas tempat kelahiran. Dia lahir di Indonesia, ya otomatis dia jadi warga negara Indonesia. Bukan otomatis sih, maksudnya bisa mengajukan jadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, asas kewarganegaraan tunggal. Nih, keluarga tunggal itu satu kan ya. Terus ada lagi asas kewarganegaraan ganda. Ganda itu double, 2. Nah, untuk Indonesia dia menerapkan asas kewarganegaraan tunggal. Kalau asas kewarganegaraan gandanya sebenarnya nggak ada ini tuh aslinya. Gandanya itu yang boleh mempunyai
di Indonesia hanya boleh mempunyai kewarganegaraan satu saja, yaitu Indonesia saja. Misalnya kamu mau jadi warga negara luar, warga negara Malaysia misalnya, karena bosan di Indonesia, pengen ke Malaysia aja, bisa, itu bisa. Tapi yang jelas Indonesia tidak menerapkan asas kewarganegaraan ganda, ya. Jadi asas kewarganegaraan ganda itu tidak ada di Indonesia, yang adanya asas kewarganegaraan tunggal, hanya satu. Seperti itu. Oke? Paham ya? Paham ya? Sampai di sini dulu nih, saya mau nanya dulu nih. Nah, sekarang kita masuk ke hak warga negara. Kamu sebagai warga negara, sekarang udah jelas nih, kamu warga negara atau bukan, udah jelas kan? Kalau kamu lahir di Indonesia, kamu lahir di Indonesia. Orang tua orang Indonesia. Sebentar lagi dapat KTP, udah dapat hak-haknya, kayak misalnya sekolah, bisa sekolah di mana aja, terus bisa sekolah di SMK Jamblang, terus dapat hak-haknya yang lainnya lah. Dengan otomatis kamu adalah warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia karena ada di Indonesia. Kecuali nanti kamu misalnya yang TBSM nih, terima kerja di Yamaha, apa Honda, apa Suzuki, apa Kawasaki, nanti terus pergi ke Jepang, nah kamu bukan penduduk Indonesia lagi nanti tuh. Kalau kerjanya nanti pindah ke Jepang gitu ya. Tapi kamu tetap warga negara Indonesia walaupun kamu nggak ada di Indonesia. Oke, nah kita lanjut ke haknya ya. Lanjut ke haknya, dilihat lagi di layar situ, saya sudah bagikan. Kalau nggak kelihatan, silakan protes saja. Hak warga negara itu apa saja sih? Dan kewajibannya juga apa saja sih, gitu ya. Nah, di sini sudah ada haknya warga negara Indonesia menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Menurut undang-undang nih, merupakan hak konstitusional yang yaitu hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kamu sebagai warga negara Indonesia itu punya hak. Dulu mungkin pernah belajar tentang hak asasi manusia di kelas 11, di kelas 10 mungkin waktu masih bisa tatap muka, belajar tentang hak asasi manusia. Nah, ini lebih umumnya lagi. Tadi kan lebih spesifik, hak asasi manusia itu lebih spesifik tentang hak asasinya saja. Nah, sekarang haknya yang lebih umum. Jadi hak-hak kamu tuh termasuk hak sebagai warga negara. Kalau hak asasi manusia itu hak kamu sebagai manusia. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk dilahirkan, hak untuk menikmati kehidupan yang layak. Nah, ini juga ada hak-hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu salah satunya contoh hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, hak-hak tentang penghidupan yang layak, bisa hidup dengan nyaman, tentram. Nah, itu ada diatur semua di hak asasi manusia. Di sini ada nih, berikut ini pasal-pasalnya nih. Tuh, pasal-pasalnya tuh. Lengkap di situ, udah ada pasal 27 ayat 1, 2, 3, pasal 28, nih pasal 28 A sampai J itu biasanya kalau nggak salah tentang hak asasi manusia nih. Pasal 30, saya lupa hak tentang apa. Pokoknya di sini ada hak tentang kebudayaan, pendidikan, di sini nih 30 sampai 34 nih. Kebudayaan, pendidikan, penghidupan yang layak, sampai ke hak sebagai warga negara. Disitulah ya. Di situ hak-haknya. Nah, ini ada kasus-kasus pelanggaran hak nih. Ada dua macam pelanggaran HAM, yaitu ringan dan juga berat. Bedanya apa? Kalau pelanggaran HAM ringan, pelanggaran HAM yang tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia, hanya menyebabkan luka, misalnya luka di badan atau luka di
hatinya gitu loh, di mentalnya gitu. Jadi itu untuk pelanggaran HAM ringan yang tidak menyebabkan dia hilang nyawa di situ untuk pelanggaran HAM ringan. Nah, kalau untuk pelanggaran HAM yang berat, itu pelanggaran HAM yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya pembunuhan, terus perampokan yang modusnya bunuh dulu terus diambil barangnya gitu kan. Atau begal juga sama ya kayak gitu ya. Dan lain sebagainya lah, pemerkosaan misalnya. Terus dan lain sebagainya. Nah, di sini ada upaya-upaya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia nih yang dilakukan oleh Indonesia. Ada ratifikasi instrumen-instrumen penting PBB yang diterapkan di Undang-Undang Indonesia, terus keikutsertaan dalam Komisi Antar Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, terus ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39, 99, ya yang lain sebagainya lah, silahkan dibaca sendiri. Nah, di situ sudah banyak Indonesia sudah melakukan banyak hal tentang terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pelanggaran hak. Oke. Lanjut ke kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban itu adalah, tapi kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan dan biasanya kita dapatkan. Halo, kenapa? Kewajiban itu sesuatu yang harus kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan ini dari orang. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan. Gitu loh. Jadi ini hubungannya antara hak dan kewajiban itu hubungannya saling hubungannya adalah saling berketerkaitan, punya hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi di mana kita sudah melaksanakan kewajiban, otomatis dapat hak. Di mana kita dapat hak, pasti kita sudah melaksanakan kewajibannya, gitu loh. Jadi harus selalu seperti itu. Kalau misalnya kewajibannya kita tidak laksanakan, ya kamu jangan minta haknya. Karena kewajiban hak itu didapat setelah kamu melaksanakan kewajiban. Nah, setelah kamu mendapatkan misal atau sebaliknya, setelah kamu mendapatkan hak, kamu harus melaksanakan kewajibannya, otomatis itu mah selalu berketerkaitan. Ya, tidak bisa saya mah pengen haknya aja karena enak, hak mah biasanya enak hak mah. Kalau di rumah contohnya nih, di lingkungan rumah, di keluarga, haknya apa kamu sebagai anak? Misalnya kamu dapat makan, kamu dapat tempat tidur yang layak, kamu dapat uang jajan, itu kan hak, enak banget hak sih. Kita tinggal nerima aja hak. Nah, kalau kewajiban kita harus melaksanakannya dulu, gitu loh. Dan itu biasanya susah dilaksanakan. Tapi biasanya antara hak dan kewajiban itu saling berketerkaitan. Itu jadi nggak bisa terpisah ya. Harus dilaksanakan secara berbarengan. Contoh, kalau kamu nggak pernah belajar, ya kamu nggak dapat kasih sayang dari orang tua, biasanya dimarahin aja. Nah, kamu nggak pernah belajar. Terus kalau kamu misalnya nggak berangkat sekolah, kamu nggak dapat uang jajan, gitulah simpelnya seperti itu. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dimanapun kamu berada, kamu pasti punya yang namanya hak dan juga kewajiban. Itu ada selalu mengikuti. Dan hak dan kewajiban tadi selalu berbarengan, nggak bisa dipisahin tuh antara hak dan kewajiban. Karena kamu dapat hak setelah melaksanakan kewajiban. Kamu melaksanakan kewajiban setelah mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban. Kamu melaksanakan kewajiban dan nanti pasti akan mendapatkan haknya gitu loh. Oke. Selanjutnya nih, ke bagian berikutnya adalah pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban warga negara. Coba diingat-ingat nanti sama kamu, barangkali nanti Bu Ida ngasih tugas begini nih. Pasal berapa saja yang ada hak, pasal berapa saja di Undang-Undang Dasar 1945 yang ada haknya, hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara, barangkali nanti Bu Ida ini nanti tuh ada di situ kewajibannya ya. Sini tuh kalau nggak salah sih pasal 30 tuh kewajiban bela negara kalau nggak salah. Pasal 31 kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan. Begitu.